Masa yang susah, hidup yang susah melahirkan great man, tokoh hebat. Ya, tokoh hebat, ya tokoh yang hebat, orang yang hebat, great man itu menghasilkan kemewahan, keenakan hidup, kemewahan, luxurious gitu. Tapi kemewahan itu menghasilkan tokoh yang lemah. Ada yang mengatakan generasi pertama membangun, generasi kedua itu dalam bisnisnya ya, membesarkan, generasi ketiga menghancurkan. Iya loh, banyak kejadian seperti itu gitu. Banyak konglomerasi, ya perusahaan-perusahaan besar yang juga hancur di generasi ketiga, generasi keempat. Ya, jadi banyak contoh ya, saya tidak perlu sebut. Ya, jadi tidak semuanya seperti Bakri ya, saya cukup dekat dengan Anindya Bakri, itu dahsyat ya. Generasi pertama ya Ahmad Bakri membangun, kemudian dibesarkan oleh generasi kedua Abu Rizal Bakri, Nirwan Bakri, dan di generasi ketiga mereka tetap bisa bertahan. Tapi pada dasarnya yang tadi kadang-kadang benar, banyak contoh. Generasi pertama membangun, generasi kedua membesarkan, generasi ketiga atau keempat menghancurkan. Ada seorang Amerika cerita menarik tuh, ya dia bilang kakeknya dia dulu kerja nggak punya uang itu jalan kaki 10 km. Ya, ayahnya dia itu jalan kaki 5 km. Dia udah bisa naik kendaraan umum, naik bis gitu untuk kerja. Sudah tidak lagi berjalan kaki. Uangnya udah mulai ada tuh. Anaknya dia bilang sudah bisa beli mobil biasa. Cucunya dia sudah bisa membeli mobil mewah. Ya, tapi setelah itu ya anak cucunya dia itu cicit ya, itu mulai lagi naik mobil biasa setelah cucunya itu naik mobil mewah. Kemudian di bawah cicit lagi itu kembali naik kendaraan umum. Jadi apa yang bisa disimpulkan bahwa masa yang susah, hidup yang susah melahirkan great man, tokoh hebat. Ya, tokoh hebat, ya tokoh yang hebat, orang yang hebat, great man itu menghasilkan kemewahan, keenakan hidup, kemewahan, luxurious gitu. Tapi kemewahan itu menghasilkan tokoh yang lemah. Tokoh yang lemah menghasilkan kesusahan hidup. Dan kesusahan hidup itu melahirkan tokoh yang hebat. Menarik ya. Jadi sekali tokoh yang hebat itu akan melahirkan apa? Kenikmatan hidup. Kemudian kenikmatan hidup akan melahirkan tokoh-tokoh yang malas, ya, tokoh yang lemah melahirkan kesusahan hidup akan melahirkan tokoh yang hebat. Mutar terus, relate tadi dengan generasi pertama membangun, generasi dua membesarkan, generasi ketiga atau keempat menghancurkan. Ada juga yang bilang bahwa orang kaya itu kaya 7 turunan, ya. Kadang-kadang kita bercanda, saya itu, moyang saya itu dulu kaya banget 7 turunan. Sayang saya keturunan ke-8 gitu, udah gak kebagian. Sama betul. Jadi dalam hidup, dalam bisnis itu, dalam dunia, dalam kehidupan juga kita harus paham betul bahwa banyak sekali orang-orang yang dilahirkan justru dari situasi yang sulit. Saya, kalau boleh memasukkan cerita hidup saya pribadi saya, di dalam konteks ini, bapak saya adalah pedagang kaki lima di Palembang, ya, yang hidupnya susah banget. Hidup saya waktu kecil susah banget. Itulah yang membuat saya dan kakak saya Tantowi berpikir keras untuk mencapai sukses. Kami harus bekerja lebih keras dari siapapun agar bisa mengejar ketertinggalan. Karena kami dulu hidup tidak ada privilege sama sekali. Dan ini kembali juga tuh, ya, challenge bagi saya terutama pribadi, apakah bisa saya mendidik anak-anak saya
minimal seperti saya gitu, atau mempertahankan kesuksesan saya. Itu adalah hal yang saya sedang lakukan sekarang. Jadi sekali lagi, untuk Anda yang tidak punya privilege, kita harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan. Untuk Anda yang sedang di atas, ingat, roda berputar. Ya, roda berputar. Tidak mungkin kita akan di atas terus. Bagi orang yang sudah di puncak, kesulitannya adalah bagaimana bertahan selama mungkin di puncak. Ya, mari kita terus bekerja keras, mari kita sisihkan sebagian yang kita punya untuk orang lain yang berhak, karena the more you give, the more you receive. Makin banyak Anda memberi, makin banyak juga Anda akan menerima. Itulah tipsnya hidup ya. Selalu berbagi. Semua orang-orang kaya di dunia mempunyai kelegaan hati untuk berbagi. Saya mempelajari dari Warren Buffett, dari Lee Ka-shing, dari Mark Zuckerberg, dari Bill Gates, dan semuanya punya foundation yang membantu orang lain. Selamat mencoba dan semoga sukses. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.